Ratusan hektar aset properti BLBI jatuh ke tangan pihak ketiga. Pasalnya, surat-surat aset properti tersebut dipalsukan oleh jaringan mafia tanah. Terdapat dua aset yang terlepas di dua daerah yang berbeda, yakni Jasinga dan Sentul, Bogor. Aset yang lepas di Kecamatan Jasinga, Bogor sebesar 500 hektar. Sementara yang berada di Sentul, aset yang lepas cukup luas, tetapi belum diketahui berapa luasnya. Penyidik kepolisian telah menetapkan sejumlah tersangka perihal kasus ini. Dua diantaranya berinisial SMU dan AT yang sudah berada di rumah tahanan Polres Bogor. Menariknya, selain pelaku dari pihak swasta, polisi tengah mendalami dugaan keterlibatan dari dua pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN Kemenkeu. Dilansir dari bisnis.com, ada juga keterlibatan dua anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani yang masing-masing berinisial AFA dan IA yang masih berstatus saksi. Kabarnya, atas penyerahan dokumen tersebut, mereka memperoleh imbalan puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Sayangnya, Kapolres Bogor saat itu, AKBP Harun, kini telah diganti dan ia enggan memaparkan hasil penyidikan perkara pemalsuan aset BLBI. Kendati demikian, polisi telah mengantongi indikasi keterlibatan para pejabat dan pegawai Kemenkeu, yakni bukti transfer. Polisi bahkan telah menggerebek kantor DJKN pada 30 November 2021. Tidak hanya di Bogor, polisi DKI Jakarta juga telah menelisik kasus penjualan aset BLBI. Lucunya, ada kemiripan kasus antara kasus BLBI Jakarta dengan Bogor yang keduanya sama-sama mengindikasikan keterlibatan anak buah Sri Mulyani. Dalam ringkasan laporan keuangan transaksi khusus pemerintah pusat, bahkan ditujukan secara spesifik mengenai aset yang dipalsukan oleh mafia tanah dan berkolaborasi dengan pejabat di Kemenkeu. Kasus tersebut saat ini sedang dalam penyidikan dan meminta keterangan saksi. Bukan penggelapan, tapi dugaan pemalsuan dengan objek surat DJKN palsu. Jelas Direktur Tindak Pidana Umum atau Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Polisi Andi Rian. Menariknya lagi, hampir semua pejabat di Kemenkeu bungkam saat ditanya mengenai kasus BLBI ini. Lalu, staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo tak menampik soal adanya kasus yang menyeret dua pegawai Kemenkeu ini.